Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di dataran tinggi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dan tepat di belakang gue ini adalah merupakan suatu desa mati yang bernama Desa Beras Tepu, di mana para penduduknya harus meninggalkan desanya diakibatkan karena adanya letusan Gunung Sinabung pada tahun 2010 lalu. So, seperti apa kondisi desa saat ini, gue bakal eksplorasi lebih dalam buat kalian. Tapi sebelum gue mengeksplor lebih dalam buat kalian yang baru video ini, please support channel ini, cara like, subscribe, komen, dan share, support channel ini biar channel bisa terus berkembang. Oke guys, thank you banget udah subscribe, let's explore, enjoy. Oke teman-teman, karena kita sudah berada di desa ini, alangkah baiknya kita awali eksplorasi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ketika gue eksplorasi di sini diberikan kelancaran, dan juga kita doakan kepada siapapun sosok-sosok yang menempati lokasi ini, mendiang-mendiang almarhum dan almarhumah. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi. Oke guys, let's explore. Subhanallah banget ya, di Gunung Sinabung ini ada berlafazkan Allah. Ya teman-teman, sejak 400 tahun yang lalu Gunung Sinabung ini tertidur ya. Namun tiba-tiba pada tahun 2010, tepatnya tanggal 27 Agustus 2010, Gunung Sinabung ini terbangun dari tidurnya dan ya dia memuntahkan awan panas yang mengakibatkan desa-desa yang beradius 3 km dari kaki Gunung Sinabung ini terkena dampak dari letusan Gunung Sinabung ya teman-teman. Oh, ada tupai. Tuh, ada tupai lewat. Iya. Jadi pada tahun 2010, tepatnya tanggal 27 Agustus 2010 ya, Gunung Sinabung ini ya 12 tahun yang lalu dia memuntahkan lahar panas dan segala macamnya, termasuk material-material vulkaniknya, ke daerah terdekat radius 3 km dari kaki Gunung Sinabung ya teman-teman. Oke, kita akan coba masuk ke beberapa bagian dari rumah-rumah atau desa yang ada di sini. Misi. Oh, gue ngeri ada ular sih. Dan gue belum survei teman-teman. Gue sebenarnya pengen ke sana. Oke, cuman jalurnya ya seperti yang kalian lihat saat ini teman-teman. Sudah sangat menyedihkan sekali. Ya, tinggal puing-puing kayu-kayunya aja. Oke, kita cari akses yang lebih gampang lagi teman-teman. Gue sih berharap gue bisa menemukan lokasi yang enak, yang nyaman, bisa untuk gue melakukan atau mungkin bermalam di lokasi ini. Ya teman-teman, sejak 400 tahun yang lalu Gunung Sinabung ini tertidur ya. Namun tiba-tiba pada tahun 2010, tepatnya tanggal 27 Agustus 2010, Gunung Sinabung ini terbangun dari tidurnya dan ya dia memuntahkan awan panas yang mengakibatkan desa-desa yang beradius 3 km dari kaki Gunung Sinabung ini terkena dampak dari letusan Gunung Sinabung ya teman-teman. Oke, kita coba eksplorasi ke rumah-rumah yang ada di desa ini teman-teman. Lumayan panjang teman-teman, di situ ada, di sini ada. Kita kesini dulu teman-teman. Bismillah. Ya, gue cepat ke bawah dulu. Semoga aman. Ini dipastikan sudah tidak ada aliran listrik teman-teman. Ya, 12 tahun yang lalu membuat lokasi yang ada di sini sudah tidak layak dihuni lagi teman-teman. Oh, ini bisa masuk loh. Tapi udah becek, dan karena atapnya bocor sehingga membuat ada boneka. Rumah-rumah di sini harus banjir bagian lantainya. Oh, sandung wah. Ya, jadi setelah tahun 2010 teman-teman, Gunung Sinabung ini kembali meletus pada akhir 2013 memasuki tahun 2014. Wah, ini bagus nih teman-teman, kita masuk ya. Misi, halo, ada orang? Kita coba ke sini. Ini masih agak bagusan teman-teman. Wow, lantai 2 dong. Ya, kita akan masukin ruangan demi ruangan. Oh, toilet.
Sumpah, gua ngeri men. Wah, bisa kalian lihat ini rumahnya udah hancur parah men. Udah rubuh. Kita ke atas. Cuma tetes-tetesan airnya loh teman-teman. Isi. Bismillah. Allahu Akbar. Oh, kita naik ke atas teman-teman. Bismillah, licin ya. Oh. Oke. Isi, ada orang? Nggak ada orang. Ini satu kamar yang masih ada sofanya dan ada tikar. Iya, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat desa ini dari lantai 2 ini teman-teman. Wow. Ya, banjir. Sepatu gua kelihatan banjir. Ini desanya teman-teman. Oke. Tadi gua masuk dari sebelah sana. Dan ini tampak desa-desanya teman-teman. Kita turun lagi. Sampai 3 lantai. Wah, keren sekali. Jadi rumah ini ada sampai 3 lantai teman-teman. Ini ada satu tas. Ini kamar mandinya. Wow, gokil. Ini sih ada orang. Toiletnya seperti ini. Ini gue bilang rumahnya rubuh teman-teman. Rumahnya harus rubuh. Kasihan sekali ya. Oke, kita naik ke atas misi. Oh, ini lebih, tangganya lebih nggak enak sih. Cuma gue ngeri tetesan-tetesan air. Oh, ada orang. Oh, seperti ini teman-teman. Ini ada dompet di sini. Iya, sih ada dompet. Dan ada ranjang. Masih ada lemari ya teman-teman. Iya, lemarinya tinggal gitu aja. Kita coba lihat dari depan sini. Wow, amazing. Wow. Oke teman-teman, kali ini gue berada di lantai 3 dari suatu rumah yang ada di desa Beras Tebu ini teman-teman. Ya, sangat disayangkan. Jadi pada tahun 2013 mendekati 2014, Badan Penanggulangan Bencana daerah ini meminta untuk para warga dari desa, 12 desa yang berada di radius 3 km untuk meninggalkan desanya teman-teman. Sehingga warga lebih kurang dari 10.000 lebih warga harus meninggalkan desanya, meninggalkan rumahnya dengan dengan sendirinya tanpa ada unsur dipaksa teman-teman. Ya, sangat disayangkan sekali teman-teman. Ya, karena memang lebih mementingkan untuk keselamatan teman-teman. Karena Gunung Sinabung ini ternyata ketika sudah lama tertidur, tiba-tiba dia harus kembali terbangun, sehingga membuat warga-warga di sekitar harus meninggalkan desa ini teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian yang lain. Sumpah licin banget. Bisa lihat teman-teman airnya. Wah. Fokus jalan dulu. Nah, kalau jatuh bahaya banget. Astagfirullah. Nah, ini 3 lantai guys. Ya, jadi gue bakal cek beberapa. Ya, turun lagi ternyata kita. Ruangan yang ada di sini teman-teman. Kalau misalnya oke buat gue bermalam di sini, gue akan melakukan uji nyali. Yang merasakan sensasinya berada di desa mati Beras Tebu, dataran tinggi Karo ini teman-teman. Ada gelas yang masih tersisa, efek dari debunya nih teman-teman. Ini debu-debu vulkanik nih, ya nggak sih? Oke lah ya, kita tinggalkan ruangan ini dan menuju ke tempat yang lain teman-teman. Sungguh luas. Alurnya sangat udah penuh dengan semak-semak dan juga rimbun pepohonan. Ya, semoga gue masih bisa masuk ke beberapa rumah untuk kalian. Wow,
ini rumahnya udah hancur, udah nggak ada atapnya lagi. Jadi ini menjadi saksi bisu bahwa pada 12 tahun yang lalu di lokasi ini pernah ada kehidupan teman-teman. Ya. Ini ada satu rumah yang banyak sekali rumahnya. Jadi 12 desa teman-teman. 10.000 lebih warganya di sini harus meninggalkan rumahnya. Udah nggak bisa lewat lagi teman-teman di sana. Oke, kita cari. Ada suara di situ. Kita cari ke akses lain teman-teman. Bismillah. Oke, jadi gue ambil view siang untuk bisa memperlihatkan keadaan dari desa Brastepu ini teman-teman. Mungkin saudara-saudaraku yang berada di daerah Provinsi Sumatera Utara ini, tepatnya di dataran tinggi Karo, mungkin pernah menginjakan kakinya di lokasi ini, atau mungkin ada saudaranya, atau mungkin ada sahabatnya, temannya, atau mungkin bekerja di daerah sini, pernah sering lewat sini. Ya, di sini gua akan membuat kalian untuk bernostalgia kembali, melihat rumah-rumah yang mungkin dulu, atau tempat-tempat yang penuh kenangan yang dulu pernah kalian injak pada masanya. Oke, kita ke bagian yang lain. Lumayan melelahkan teman-teman. Di sini gue sendirian, nggak ada siapa-siapa teman-teman. Oke, kita lanjut ke tempat yang sana. Di situ ada rumah lagi, cuma aksesnya udah parah. Kita akan ambil jalur yang memang aksesnya bisa kita masukin teman-teman ya. Wow, ini keren sekali. Ini bangunannya masih bagus, cuma itu ditutup garasinya. Oke, ini juga ada rumah yang masih lengkap, banyak barang-barangnya sepertinya. Ini sih, wow, ada foto-foto ya kayaknya. Ini ada album foto teman-teman. Album foto yang sengaja dia tinggalkan, dan juga beberapa pakaian yang memang dia tinggalkan sengaja teman-teman, karena mereka memilih untuk meninggalkan lokasi ini demi keselamatan, karena lokasi ini merupakan zona merah karena sangat dekat dari kaki Gunung Sinabung. Oke, kosong. Kita coba ke tempat yang lain. Ya teman-teman, jadi di dalam rumah ini ada beberapa album foto dan juga beberapa pakaian, dan juga lemari-lemari yang dibiarkan ditinggalkan begitu saja, tidak dibawa ketika pindah dari rumah ini. Jadi kebanyakan warga desa yang pindah dari rumahnya atau desa Brastepu ini, mereka itu masih pindah di Kabupaten Karo teman-teman, tepatnya yang terbanyak di daerah Siosar. Ya, oke, kita jalan-jalan lagi teman-teman. Sangat banyak sekali teman-teman ini. Wow, itu rumah luas banget, megah sekali. Iya, ini ada kedai kopi. Ini sepertinya kafe teman-teman. Apakah bisa dibuka kafenya? Ini sih dikunci oleh pemiliknya teman-teman. Ya, jadi masyarakat-masyarakat yang dulu tinggal di desa ini, mereka pergi meninggalkan atau mencari titik aman agar tidak terkena dampak dari letusan erupsi dari Gunung Sinabung kalau mana terjadi erupsi kembali. Ya, jadi mereka pergi ke titik aman meskipun masih di daerah Kabupaten Karo. Ya, bisa dikatakan udah merupakan lokasi yang aman. Ya, wow, banyak sekali rumahnya teman-teman. Jadi di sini gue lebih berempati, ikut merasakan apa yang saudara-saudaraku yang berada di desa Brastepu ini rasakan. Gue bisa merasakan gimana rasanya kalau misalnya gue dilahirkan di sini dan dibesarkan di sini, menganyam pendidikan di sini hingga gue bekerja di daerah terdekat di lokasi ini. Namun gue harus meninggalkan ya segala kenang-kenangan rumah gue ya,
karena adanya erupsi Merapi. Sungguh sangat menyedihkan teman-teman. Ya teman-temanku, saudara-saudaraku yang saat ini sudah pindah dari lokasi ini, semoga teman-temanku diberikan kenyamanan, lebih diberkahi oleh Allah SWT. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang lain. Gua ngedengar suara, banyak aktivitas suara teman-teman. Banyak sekali aktivitas suara, kayak ada orang gitu loh. Tapi gue nggak melihat adanya orang di sini. Oke, bisa masuk nggak ya? Masuk deh. Ini ada 2 lantai. Ini sih. Oh, sepatu teman-teman. Sepatunya ditinggalkan. Halo? Ada orang? Wow, oh Allahu Akbar. Astagfirullah. Gua merinding teman-teman di tempat ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, ini ada lantai 2. Kita coba ke lantai 2 ya teman-teman. Ya, ini ada pakaian-pakaian dan ada kursi. Ini 2 lantai kayu, ini cuma segini doang teman-teman, dan berbahaya sepertinya. Jadi gua nggak akan naik ya, karena udah lapuk juga kayunya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Ya, ada akses menuju ke sana dan juga akses menuju ke sini. Dan lantainya sudah penuh dengan air teman-teman. Ya, rumah ini terbuat dari kayu. Sungguh sangat banyak sekali rumah ini harus ditinggalkan teman-teman. Ya tentunya banyak cerita dan kenangan-kenangan yang saudara-saudaraku mungkin melihat video ini. Wow, luas banget. Ya kita kan muterin di sini teman-teman. Kita keluar dari sini karena luas banget, sumpah. Nanti mungkin sisanya gue bakal di suasana malam, karena gue akan merasakan sensasinya. Gue akan lebih merasakan lebih ke flashback ya teman-teman, biar supaya saudara-saudaraku yang dulu pernah tinggal di sini ya mungkin, oh iya itu dulu rumah gue, ingin merasakan gitu teman-teman. Mungkin ingin lebih membawa kalian mengingat kembali tentang kenangan-kenangan yang pernah kalian alami di desa ini. Oh, cuma akses menuju ke sana udah tertutup rapat teman-teman. Ya sudah tertutup rapat. Oh, kita bisa ke situ. Kita bisa ke sana. Oh my god. Wow. Sungguh sangat disayangkan desa ini teman-teman. Ya, ini bisa masuk, kita masuk ke sini deh. Wow. Ini agak sedikit mewah rumahnya. Ini sih. Wah, cuma udah nggak ada ininya teman-teman. Udah nggak bisa ke atas kita. Bangunannya tinggi dong, keren banget. Ya, cuma sayang kita bisa ke toiletnya aja. Dan kalian lihat, ini udah penuh dengan lumpur. Karena atap-atapnya udah bolong, sehingga hujan membuat, wah, ada bolongan di sini. Oke lah ya, kita keluar aja. Ya, saat ini gue eksplorasi di jam, sebentar, gue akan kasih lihat sekali ke teman-temanku sekalian. Halo Google, di mana sekarang dan jam berapa saat ini? Sekarang pukul 17.24. Ya, ini Google, di mana sekarang? Lama ya. Di sini ada keterangan sih teman-teman, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 28 Agustus 2022. Oke lah ya. Oh my god, ada suara burung. Ya, kita ke sini teman-teman. Luas sekali. Benar-benar nggak ada kehidupan di sini teman-teman. Gue tidak melihat satu batang hidung pun yang gue temui di tempat ini. Ya, rumahnya udah, atapnya udah nggak ada. Ini rumahnya kayak rumah panggung. Dan aksesnya udah tertutup rapat. Udah ya, gini aja teman-teman. Sungguh sangat disayangkan, lokasi ini harus terbengkalai. Ya mau nggak mau teman-teman, karena memang
Desa ini berada di kaki Gunung Sinabung yang saat ini ya sudah terbangun dari tidurnya. Setelah 400 tahun dia tidur dengan nyenyak. Ya, sehingga pada tahun 2010 lalu, tepatnya tanggal 27 Agustus, ya kita lihat sini ya teman-teman. Ini beda 1 hari loh, sekarang tanggal 28 Agustus teman-teman. Jadi tepat 12 tahun yang lalu, desa ini terkena dampak erupsi dari Gunung Sinabung. Merasakan sensasinya 1 hari di daerah ini teman-teman, dimana gue pengen merasakan apa yang saudara-saudaraku dulu pernah rasakan tinggal di kaki Gunung Sinabung. Ya gue lebih ke ingin merasakan teman-teman empati, dan juga ingin membuat flashback kembali bagi teman-temanku, saudara-saudaraku yang mungkin dulu pernah tinggal di sini, merupakan keluarga besar dari desa ini. Dan dalam video ini ya membuat kalian jadi flashback kembali, mengingat kembali, mengenang semua memori yang pernah terjadi di lokasi ini. Iya teman-teman, jadi desa ini harus ditinggalkan oleh penduduknya lebih dari 10.000 orang dan lebih dari kurang lebih 12 desa harus meninggalkan desanya diakibatkan karena mereka berada di zona merah atau sangat dekat, kurang lebih radius 3 km dari Gunung Sinabung, sehingga mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka dengan sendirinya. Dan ada memang beberapa yang meninggalkan barang-barang seperti kursi, meja, lemari dan lain sebagainya teman-teman. Ya, demi keselamatan mereka harus rela meninggalkan rumah yang dibangun sejak lama, atau mungkin peninggalan dari orang tuanya, atau memang mereka yang memang membangun rumah ini dari jerih payahnya mereka sendiri. Wah, sungguh saya sayangkan. Semoga saudara-saudaraku yang meninggalkan lokasi ini mendapatkan tempat yang terbaik ya di lokasi barunya dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi gue bakal lanjut lagi eksplorasi atau melakukan menginap, ya mungkin menginap di satu rumah, atau mungkin di rumah ini juga, atau mungkin tempat lain yang tadi 3 lantai, gue nggak tahu. Lihat situasi nanti teman-teman. Ya, jadi gue intinya di sini gue hanya ingin membuat flashback ya untuk semua saudara-saudaraku yang mungkin video ini, yang mungkin adalah merupakan keluarga atau saudara, atau mungkin dulu yang memang tinggal di sini, bisa mengenang kembali. Itu aja. Kita langsung on the way ke bagian luar. Gue berharap untuk saudara-saudaraku semua yang dulu pernah tinggal di lokasi ini dan kini sudah berada di tempat yang layak, tempat yang lebih baik, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Ya, semoga Gunung Sinabung ini ya tetaplah aktif, sehingga selalu memberikan keindahan-keindahan buat penduduk-penduduk di daerahnya. Semoga Gunung Sinabung selalu memberikan keberkahan-keberkahan dari apa yang dikeluarkan, ya tidak menjadi bencana buat saudara-saudaraku sekalian. Oke teman-teman, gue sudah selesai mengeksplorasi lokasi yang terkena dampak dari erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2010 lalu. Ya, meskipun tidak semua gue eksplorasi karena ini sangat luas dan banyak sekali rumah-rumah yang harus ditinggalkan akibat adanya erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2010 lalu teman-teman. Ya, harapan gue untuk saudara-saudaraku yang pernah tinggal di sini dan harus pindah
ke lokasi lain, semoga mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lebih aman dari sebelumnya. Dan semoga kalian semua yang telah tinggal dari lokasi ini dan pindah tempat yang lain, semoga lebih baik dan selalu diberikan keberkahan. Ya, tujuan gua kesini untuk membuat kalian mengenang kembali, tentunya untuk keluarga-keluarga yang pernah tinggal di desa ini. Ya, semoga kalian bisa mengenang kembali, flashback kembali tentang semua yang pernah kalian semua lewati. Ya, entah itu bersama keluarga, bersama orang tercinta. Ya, dan gua akan mendoakan juga untuk Gunung Sinabung. Semoga Gunung Sinabung ini meskipun saat ini sudah tertutup awan, ya, semoga tetap aktif dan bersahabat untuk desa terdekat di lokasi Kabupaten Karo ini, teman-teman. Oke teman-teman, gua bakal lanjutkan eksplorasi di malam hari. Gue ingin merasakan sensasinya, ya, seperti apa bermalam di desa mati ini. Oke guys, lanjut malam nanti. Andi Purba. Bang Andi atau Bang Purba panggilnya? Bang Purba. Bang Purba. Nah, Bang Purba, boleh cerita sedikit tentang pengalaman desa ini terkait dengan letusan Gunung Sinabung ini? Pernah mungkin abang ada pengalaman? kalau pengalaman bilang, kalau iya sedikit ada lah. Nah, abang pernah ini melihat aktivitas Sinabung meletus itu mungkin tahun kapan? Mulai tahun 2013 sampai 2017 itu nggak pernah ketinggalan. Soalnya aku tinggal di sini. Oh, abang dari desa mana? Berstepu. Desa Brastepu sendiri ya. Nah, katanya saya pernah ada, apakah di sini ada korban jiwa dari keganasan letusan Gunung Sinabung? Kalau di desa Berstepu khusus nggak ada, tapi di daerah Sukamria ada 14 orang. Oh, itu warga atau siapa yang Mahasiswa campur sama warga. terkena dampak langsung dari Langsung kena awan panas memang. kudus gembel ya kalau orang Jawa bilang. Iya. Itu mereka sedang ngapain? Sedang jalan-jalan lah. Warga setempat atau Warga setempat ada yang lain? sama mahasiswa itu ya sedang kalau warga ini dibilang nengok rumahnya lah. Oke, kalau warganya. Iya, Masih kalau mahasiswanya, kepentingannya apa nih? jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan aja. Iya. Apakah mereka pendaki gunung? Enggak. Bukan ya. Mereka tidak tahu apa kalau misalnya Gunung Sinabung sedang lagi aktif. Kalau itu taunya orang itu, tapi udah izin dia sama BMKG sini. Oh, udah izin sebelumnya. Lalu informasi dari BMKG? Udah aktivitas gunung udah turun. Jadi mereka udah memastikan ke BMKG aman, jadi mereka naik. Iya. Tapi ternyata Ternyata disitulah meledaknya. oke. Di desa apa tuh? Sukamria. Sukamria. Lalu meninggal di bagian mananya? Di bagian di desa itu, Di tengah jalan ya. ya di tengah aspal gini semua. Aspal gitu ya. Oke. Ada 14, 14 orang. semua meninggal Semua meninggal dunia. terkena awan panas. Iya. Oh my god. Laki-laki perempuan campur. Oh, 13 laki-laki, 1 perempuan. Abang waktu itu yang menyelamatkan yang mengevakuasi atau gimana? Aku yang mengevakuasi mayat itu. Oke. Tidak ada Basarnas yang membantu dalam Banyak kerja. Basarnas, tapi dia nunggu di luar. Yang masuk ke lokasi, ya warga lah, kami lah. Oh gitu. Basarnas tidak naik. Enggak, dia nunggu di luar. Oh gitu. Tapi dia sudah memastikan kelengkapan dan juga keperluan-keperluan yang dibutuhkan ya dari desa setempat ya, dari Basarnas ini. Cuma baju. Cuma baju ya. Iya. Tapi ketika abang udah mengevakuasi, korban dibawa kemana bang? Ke rumah sakit umum, Daerah mana? Kawan Zahe. Daerah mana itu? Daerah Nama rumah Kota- sakitnya? Rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Masih ada dan rumah sakitnya? Masih ada. Oke, lalu mereka dimakamkan di Yang Dijemput keluarga masing-masing lah. keluarga masing-masing. Kalau yang mahasiswanya di rumah masing-masing, Iya, kalau yang di daerah desa ini sendiri? Itu pun dijemput sama keluarga yang di sini. Oke. Lalu dengan adanya letusan gunung tersebut, warga udah nggak tinggal di sini lagi ya? Sudah pindah ya? Sebagian Sebagiannya? nyata masih ada kan, kamu tengok sendiri masih ada yang tinggal sini. Iya, sebagiannya. Oke bang, thank you banget informasinya. Berarti memang ada korban jiwa, namun pada tahun 2014 saja ya? Iya. Namun ketika yang letusan pertama tahun 2010 ada korban nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Terima kasih banget bang, Bang Purba informasinya. Thank you ya. Iya, iya. Ya, thank you.
Oke teman-teman, kali ini sudah memasuki suasana malam teman-teman, dan masih di daerah Desa Brastepu, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Wow, ini satu rumah yang megah. Iya, jadi gue bakal eksplorasi dulu, memperlihatkan beberapa rumah yang ada di sini. Ada suara guguk sih, ngeri gua. Ampun dah. Sumpah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi, astagfirullah. Allahu Akbar. Semoga itu guguknya nggak ganggu gua ya. Ya, ini gua ada di salah satu rumah warga. Ya, jadi tadi ada Pak Bungli ya yang menginformasikan sedikit dan berbagi cerita kepada kita semua terkait desanya. Dia masih bertahan sampai dengan saat ini teman-teman. Wow. Ya, gue juga ngeri. Jadi sangat luas teman-teman, dan gue nggak tahu. Semoga ya gue nggak tersasar teman-teman. Oke, ini apa, makam atau apa nih? Tuh, gue juga ngeri, takut ada bolongan coy. Gue cari jalan yang aman. Ini ada satu bangunan lagi, ada rumah di sini. Cuma gue nggak tahu masuk nyelat mana. Aduh, fokus gue. Oke. Ribet-ribet cuy. Oke, kita ke salah satu rumah ini dulu teman-teman. Jadi ini bagian rumahnya yang udah hancur ya. Tinggal petakannya aja teman-teman. Wow, ini masih ada pagarnya dong. Bisa masuk gak ya? Oh, ini cakep rumahnya. Ini sih. Cuma di sini gua nggak ngelihat rumah yang benar-benar terkena dari abu vulkanis dari Gunung Sinabung teman-teman. Oke, kita ke sini deh. Oh my god. Semoga gua nggak nyasar teman-teman. Karena ini luas banget dan bercabang-cabang jalannya. Rumah yang masih megah. Oke, kita ke sana. Jadi nanti gue bakal masuk di suatu tempat yang mungkin agak nyaman. Akan gue masukin dan oh my god, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis samai wassalamu alim. Kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Astagfirullah. Oh my god. Suram pale ini. Ya, ini ada satu rumah yang sepertinya bagian dari rumah ini teman-teman. Bagian belakangnya udah hancur. Oke. Ini jalurnya masih cakep nih. Gak begitu banyak ilalang. Ya, ini ada satu rumah. Apakah bisa dimasukin teman-teman? Di sini. Aduh. Suram pale, nggak ada siapa-siapa. Gua nggak bisa masuk ke rumah ini. Kita cari tempat yang lain. Oh my god. Semoga gua nggak nyasar ya, sumpah. Sumpah gua nggak hafal men. Oke teman-teman, jadi gua saat ini sudah berada di salah satu rumah. Namun ketika gua masuk ke rumah ini, gak bisa gua masukin karena terkunci. Sumpah men, ini gua ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena gua ngeri rumah di sini tuh bener-bener nggak ada aliran listrik, dan gue baru pertama kali ke sini, bukan daerah gua ya. Tentunya kalian pasti ngerti dong apa yang gua maksud ya. Gue tuh cuma takut gua kesasar men. Gua nggak bisa balik lagi ke tempat gua semestinya harus balik. Sampai gue susah ngomongnya nih, sumpah nggak, gua ngeri banget. Oke, kita lanjut ya, semoga gua nggak nyasar ya. Ini oh, bisa tuh ke rumahnya lewat situ. Wow. Jadi coba deh kesini deh. Masuk ke rumahnya dulu. Enggak, hancur juga men. Suram sekali, dan sini dingin banget teman-teman. Dingin sekali.
Tunggu udah pakai jaket. Ini sih. Oh. Bagiannya dalamnya udah hancur karena udah nggak ada ininya teman-teman. Udah nggak ada atapnya, jadi nggak nyaman buat gua untuk melakukan istirahat mungkin di lokasi itu. Oke, kita cari tempat yang lain. Gua harus berhati-hati langkah gua karena benar-benar gua nggak tahu medan ini. Oh, ini rumah-rumahnya udah hancur. Sumpah gua harus berada di tempat ini sendirian. Nggak ada siapapun di sini teman-teman. Ini gua sudah full. Ya ini gua baterainya full teman-teman, alhamdulillah. Dan gua tambah lagi juga dengan lighting. Jadi insya Allah masih aman teman-teman. Masih bisa terlihat jelas untuk objek yang gue lewati. Wow. Dan ini semakin tinggi. Semoga gue nggak ketemu ular teman-teman. Gue tadi sempat ketemu ada guguk, ngeri. Ini tinggi sekali. Ada embek. Ada embek. Oh, di sana ada kambing teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah. Kambingnya manggil-manggil dong. Di situ ada kambing. Iya. Jadi katanya si Pak Bulding masih ada sekitar 4 keluarga yang tinggal. Iya Mbak, iya. Izin ya Mbak. Yang masih bertahan di sini teman-teman. Sepertinya dia memang yang merawat atau beternak kambing di sini. Ya bisa dibayangkan teman-teman, ketika tahun 2010 lalu Gunung Sinabung memuntahkan, wah banyak suara di sini. Oh, ini sumur. Oh, astagfirullah. Ya memuntahkan lahar panasnya, ada sapi. Sapi gede banget. Aduh, gua ngeri duduk enggak. Gua ngeri teman-teman. Ya Allah, di sini banyak sapi, ada anjing, gua bingung. Astagfirullah. Gua harus Astagfirullah. Allah masih, gua harus pertaman. Astagfirullah. Allah masih selamat. Audzu kalimati la tamati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi sayin fil ari wal fisama wa alim. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini ya Allah. Dari siapapun, dari makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Astagfirullah. Allah masih selamat. Gua harus putar balik teman-teman. Gua harus putar balik. Karena banyak binatang di sini. Ada sapi. Sapinya nggak diikat men. Gua ngeri diiniin, diseruduk. Aduh, bingung men. Kayak gue harus mematikan cahaya ini. Ya gue harus matiin cahaya ini teman-teman. Astagfirullah. Ya ini gue udah di titik aman. Astagfirullah. Gokil, gue diteror banyak banget binatang di sini. Ada anjing, ada sapi yang nggak diikat. Gue ngeri diseruduk teman-teman. Ditambah lagi medannya ini gue nggak tahu. Rumput-rumputnya udah tinggi, gue ngeri ada lubang. Ditambah lagi ada anjing yang liar di sini banyak banget yang menggonggong gue. Gue ngeri takut digigit ya kan. Gokil. Ya jadi ini gue udah berada di titik yang mungkin aman, tapi tetap anjing itu bisa mendekat ke sini. Ya semoga Allah lindungi gue. Astagfirullah. Oke, kita cari akses yang aman lagi teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya gue harus nyari akses yang bener-bener aman di sini. Ya Allah, malamnya ngeri banget. Di sini banyak banget ini teman-teman, binatang. Ya Allah, alhamdulillah tuh anjing gak mendekat ke gua men. Oke, kalau bisa mendekat ke gua ya, suram sekali. Allahu Akbar. Suara jangkrik. Astagfirullah. Kita ke ujung sana teman-teman. Ya di situ ada rumah. Kita ke ujung sana. Semoga aksesnya aman dan gak ada guguk ya. Astagfirullah. Kayaknya belum masuk, udah belum ya? Kita cari yang lain deh. Karena masih banyak rumah di sana. Ya ini gua di tempat ini ada rumah 2. Sebelah kanan 1, lumayan gede nih.
Dan dibuka lagi pintunya. Wow. Dan situ juga ada. Sini dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih. Oh, ini bawahnya. Suara men. Gokil. Ini sih, ada orang. Oh, masih ada. Masih ada pajangan di sini, teman-teman. Ya. Dan kalian bisa lihat di sini masih ada lemari, tempat tidur bagian belakangnya sih ada orang. Sepertinya tempat ini aman buat gua stay di sini ya teman-teman. Cuma gua nggak bisa tiduran di sini, gua harus diam aja. Oh, di sini ada lantai 2, tangganya udah hilang. Ya, tangganya udah hilang. Oke deh, nanti kita bakal kesini. Kayaknya ini spot yang lumayan enak buat gua stay camp. Oke, kita ke rumah yang lain teman-teman. Oh my god. Wow, ini rumahnya lebih. Ada kursi di situ. Oke, masih. Ya, ini ada rumah. Kayak gubuk gitu rumahnya. Wow, apa nih? Di sini wangi banget. Wangi, ada orang ya? Teman-teman, di sini gue ngerasa harum, wangi banget. Sumpah, wangi banget di sini. Di salah satu gubuk ini, kayak wangi bunga. Cuma nggak tahu bunga apa nih. Cuma harum banget. Sumpah, gue nggak tahu nih. Kalau harum-harum begini tuh berarti artinya apa? Oh ya, kita coba langsung masuk aja deh ke gubuk ini teman-teman. Nggak tahu nih itu apaan sih. Oh, itu masih rumah-rumah lagi teman-teman di sana. Sudah, kita coba masuk ke gubuk ini. Permisi. Oh, gubuk lihat, astagfirullah, kaget. Bikin kaget nih. Ini sih ada orang. Wow. Gini aja teman-teman, gubuknya udah hancur dan masih tertinggal jam. Oke, kita coba jalan ke sini. Wow, ada kandang burung. Oke, kecil gubuknya, udah area juga. Oh, ada ayam. Di atas itu ada ayam. Tuh, ayam. Pada nangkring di atas. Lagi pada tidur sepertinya ayamnya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Wow, kemana ya? Oh, apa tuh? Kucing kayaknya lewat. Ya, kita kesini deh teman-teman. Tuh, ada suara anjing lagi. Astagfirullah. Gue harus pelan-pelan main di sini jalannya. Ngeri gue ketemu sama binatang-binatang lagi. Apapun itu binatangnya, gue ngeri main karena gue di sini sendirian. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini ada beberapa rumah lagi. Ya, kita akan masukin beberapa rumah di sini lagi deh. Astagfirullah. Selamat. Wow, gokil men. Ada lorong di situ. Maksudnya kanan kiri masih ada rumah lagi juga di situ. Oke, ini ada rumah teman-teman. Kacanya udah hancur. Kayak ada yang lari. Dan ini gerimis men. Ini dingin tambah lagi gerimis. Wow, membuat lokasi ini suram. Ini rumahnya agak panjang sih. Coba kita masuk. Ini sih dikunci guys, nggak bisa. Tumbuhannya udah menutupi pintunya. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeri nih, apaan sih yang ngegantung nih? Suram pale. Ada sendal. Jangan-jangan ada yang tinggal. Iya, ada sabunnya juga. Gue nggak berani buka ya, takutnya memang ada orang, karena memang kata Pak Bongli memang masih ada 4 kepala keluarga yang tinggal di sini. Wow, banyak banget di sini ya rumah-rumahnya. Astagfirullah. Muhammad. Ini rumah masih terbuat dari bata men. Ini bisa kita masukin nggak ya?
Astagfirullah. Coba kita masukin ini, bisa nggak ya? Terkunci juga teman-teman. Oke, ya udahlah. Ini luas banget. Kita balik lagi aja. Kita bakal stay di salah satu tempat yang tadi kita masukin, yang masih bisa ya teman-teman ya. Selebihnya ini nggak bisa dimasukin teman-teman. Udah ngos-ngosan gua di sini. Astagfirullah. Ya, jadi teman-teman, seperti yang tadi versi yang gua sampaikan, desa Brastobu ini harus terbengkalai diakibatkan adanya letusan dari Gunung Sinabung pada tahun 2010 lalu, tepatnya di tanggal 27 Agustus 2010 teman-teman. Ya, kemana ya? Sini deh, semoga masih ingat jalannya. Ya, namun pada akhir 2013 mendekati 2014 terjadi lagi letusan dari Gunung Sinabung ini yang membuat Pemda setempat, astagfirullah, ini apaan? Astagfirullah, kaget gua. Ya, memberikan himbauan untuk masyarakat setempat yang berada di radius 3 km dari kaki Gunung Sinabung untuk meninggalkan desanya. Ya, jadi masih ada, meskipun harus disuruh meninggalkan, masih ada ternyata di sini teman-teman, yang seperti kalian tadi lihat gua udah wawancara, yaitu Bapak Bungli. Ini sih, dia masih stay di sini. Ya, kayak tempat ini yang bisa gue pakai untuk beristirahat di sini teman-teman, untuk bermalam di sini. Oke, gue nyari angle dulu. Lebih aman buat gue untuk stay bermalam di lokasi ini, karena ketika gue tadi muter-muter di beberapa rumah yang berada di desa Brastobu ini, ternyata malamnya itu banyak banget hewan-hewan liar, seperti adanya anjing, ya, lalu ada sapi dan juga kambing. Itu membuat gue jadi ngedown, sehingga ya gue harus menemukan lokasi yang buat gue safe untuk bermalam di desa ini. Ya, kita lakukan suasana hening di sini teman-teman, untuk merasakan suasana horor di lokasi ini. Curam pale. Ya, sepi ya teman-teman di sini. Udah. Ya, jadi bagian atasnya masih kayu gitu teman-teman. Astagfirullah. Masih ada lampunya ternyata di sini. Merinding. Ada album. Ada album foto teman-teman. Oh, gue nemuin album foto di sini. Ya, gue menemukan album foto di sini teman-teman. Sayang banget ya. Ini kenang-kenangan. Mungkin dari salah satu foto ini adalah orang yang memiliki rumah ini. Wah, ini foto bersama teman-temannya, suap-suapan. Apakah ini di desa ini, gue nggak tahu. Wow, sangat disayangkan teman-teman. Foto albumnya. Ya, ini gue amanin dulu, gue taruh tempat yang baik, yang gue taruh di atas lemari teman-teman, biar supaya nanti kalau misalnya si pemiliknya datang, ya gue taruh sini, jadi dia bisa tetap melihat fotonya dalam keadaan baik. Ini juga masih ada albumnya nih. Ya, kalau taruh di bawah ini ketetesan air, astagfirullah, ada laba-laba di situ. Gue akan pindahin. Ya, gue taruh situ teman-teman, jadi
Kalau yang punya melihat video ini, ya dia bisa ambil di situ. Gue bisa tidur di sini nih. Ya, gue bermalam di sini aja, teman-teman. Ya nggak sih? Santai sini. Saja.
gila guys. Bagus kabut. Ya teman-teman, gue sudah selesai beristirahat bermalam di desa Beras Tebu ini yang informasinya sudah terbengkalai sejak tahun 2013 lalu ya. Jadi gue sudah membuktikan gue bermalam di desa mati ini ya. Alhamdulillah gue gak ada gangguan sih. Tapi yang perlu kalian tahu, ini tidak bisa disebut desa mati karena ada 4 kepala keluarga yang masih stay di sini, yang masih bertahan di sini ya, karena mereka memiliki hewan piaraan dan juga ladang yang harus dia lestarikan ya, yang harus dia jaga. Jadi mereka tetap bertahan di sini ya, seperti itu sih teman-teman. Gue di sini nggak ngerasain apa-apa, gue malah nyenyak banget sampai jam 5 pagi gue di sini ya. Jadi tujuan gue di sini ya seperti di awal gue sampaikan, bahwa di sini gue hanya untuk memberikan flashback buat saudara-saudaraku sekalian yang dulu pernah tinggal di sini ya. Semoga dengan eksplorasi ini, dengan vlog ini, kalian bisa flashback, mengenang kembali masa-masa kalian ya, saudara-saudaraku yang dulu pernah tinggal di desa ini, atau mungkin yang hanya sekedar singgah, yang hanya sekedar lewat, yang melintasi lokasi ini ya. Jadi atau mungkin yang belum pernah melihat lokasi ini, hanya sekedar melintas saja, sekali kalian sudah tahu seperti apa suasananya di siang hari ataupun di malam harinya ya. Teman-teman, sebelum gue mengakhiri ini, alangkah baiknya gue mendoakan kepada siapapun mendiang-mendiang yang menempati lokasi, kita doakan semoga semoga kedamaian abadi. Oke guys, thank you. Video ini harus gue akhiri. Thank you banget buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini, cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa terus berkembang. Oke guys, terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita mistis. So guys, kalau kalian berani, jangan takut-takut. Kalau kalian takut, jangan berani-berani. Gue Bemo Channel pamit dari dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Bye bye.